Pukul itu walaupun kesannya keras, akan tetapi kalau kita runut aturan memukul di dalam agama kita, itu adalah pukulan yang sangat lembut. Saya pernah membahas sebuah tema aturan memukul anak dalam 2 sesi pengajian. Dan saya kumpulkan itu ada 10 aturan kalau mau mukul anak. Apa Ustaz aturannya? Gak cukup waktunya. Contoh, itu adalah alternatif terakhir. Kalau nggak ngefek baru mukul. Contoh, alatnya ditentuin tuh. Alatnya adalah dicontohkan oleh Nabi SAW seperti ranting yang dipakai buat siwak. Ranting yang dipakai buat siwak. Rantingnya itu ranting yang lembut atau yang keras? Siwak mana mungkin pohon jati? Ya pohon jati ya rusak gigi kita. Siwak itu adalah ranting yang lembut. Cuma digigit dikit-dikit sudah bisa jadi kayak sikat, lentur. Jadi nggak menyakitkan pukulannya. Terus nggak boleh mukul di area yang berbahaya. Contoh, muka, mata, telinga, nggak boleh. Bagian belakang sini bahaya. Terus nggak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Berarti kalau mau mukul maksimal berapa? 10. Ya. Kalaupun mau mukul 10 nggak boleh satu tempat. Harus diapain? Dibagi-bagi. Ustadz banyak banget aturan yang gak jadi mukul. Alhamdulillah. Emang tujuannya supaya gak mukul. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam mengajarkan KDRT, bohong. Kata siapa Islam mengajarkan KDRT? Kekerasan dalam rumah tangga. Itu karena gak baca bagaimana aturan memukul dalam agama kita. Cuma ngelihat fadribuhum, pukul, tapi nggak tahu bagaimana cara mukulnya. Ya, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, bagaimana cara membangun keluarga yang visinya menuju surga bersama? Contohnya, ada suatu keluarga, suaminya punya cita-cita semua keluarganya masuk surga, selalu ngajak kejadian salam. Istrinya kadang-kadang ikut, tapi seringnya kejadian di luar salam. Pertanyaan yang kedua, Ustaz izin bertanya, bagaimana dengan orang tua masih melakukan dosa besar seperti terjadi di tempat ribawi? Bagaimana sikap kita? Apakah boleh kita meminta ampunan? Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana mengajak keluarga untuk bareng-bareng masuk surga? Amalkan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu. Saddidu itu artinya adalah ajak dengan sekuat tenaga. Kalau dia nggak mau, maka qaribu, kasih toleransi. Kasih apa? Toleransi. Ini aslinya adalah ajak untuk mengamalkan yang wajib, yang sunnah. Kalau nggak bisa, yang paling minimal yang wajib lah ya. Jadi, ketika kita mengajak keluarga kita, itu ibarat orang main apa? Main layangan. Ada saatnya, mari. Ada saatnya, apalagi kepada seorang wanita. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Khuliqatil mar'atu min dila." Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. In dhahabta tuqimuha kasarta. Kalau kamu paksakan tulang rusuk itu yang bengkok diluruskan, apa yang terjadi? Patah. Terus bagaimana wahai Rasul? Tadi yang saya katakan, seperti apa? Main layang. Jadi istri diajak hadir kajian. Mau, alhamdulillah. Besoknya nggak mau, ya sabar.
doain supaya dapat hidayah. Kalau perlu ketika mau hadir kajian bareng suami, kasih apresiasi. Bahkan sebaiknya dikasih apresiasi. Apresiasinya bisa berupa materi, bisa berupa non materi. Berupa materi apa? Bapak-bapak. Masya Allah, Masya Allah. Bagus. Kalau dia punya duit, ya ajaklah ke warung mana gitu ya. Itu materi bukan? Materi. Habis ini makan di mana gitu ya. Dikasih apresiasi berupa materi atau non materi. Non materi itu adalah ungkapan-ungkapan halus, motivasi, ungkapan kebahagiaan, Umi, Adek, aku tuh hari ini senang banget, rasanya bahagia. Kamu mau ikut kajian sama aku. Jadi wanita itu kalau dipuji suka nggak? Suka atau tidak? Suka. Kalau kadang-kadang pujian itu pujian palsu. Ibu dikasih uang palsu kan nggak? Dikasih pujian palsu dong? Mau. Walaupun sama-sama palsu. Coba sekarang, ada seorang ibu ketemu sama temennya. Temennya ini udah tua. Udah nenek-nenek. Apa kata ibu ini? Masya Allah, ibu ini semakin tua semakin cantik aja. Itu palsu nggak? Palsu mana ada? Senang nggak? Senang. Marah nggak? Wah, ibu ini semakin tua semakin jelek gitu. Itu kan betul kan? Real. Tapi ya suka gitu. Jadi yang namanya pahami karakter wanita. Ya, apresiasi, kasih pujian. Senang, aku senang banget hari ini ya Allah. Kayak dapat durian runtuh di samping, maksudnya bukan di kepala. Ya. Kasih pujian, ya, sehingga istri semangat dan doakan. Doakan. Apakah boleh mendoakan orang tua yang masih bekerja di lembaga ribawi? Saya tanya, Muslim atau bukan? Orang makan riba, Muslim atau bukan? Muslim. Kalau dosa besar itu dalam akidah Ahlussunnah itu adalah seorang Muslim boleh nggak didoain? Boleh mendoakan seorang muslim. Bahkan seandainya muslim itu sudah wafat sekalipun, wafat dalam keadaan makan riba, muslim masih boleh didoain. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi. Apalagi masih hidup. Masih ada peluang untuk bertobat, memperbaiki diri. Bahkan Bapak Ibu yang kami hormati, faidah tambahan, orang kafir itu nggak boleh didoain apa? Orang kafir nggak boleh didoain. Nggak boleh didoain apa? Ampunan kalau udah mati. Kalau masih hidup didoain supaya dapat hidayah boleh? Boleh, sebabnya nggak boleh. Makanya Rasulullah SAW mendoakan orang-orang musyrik ketika mereka masih hidup. Barusan kita bawakan cerita Nabi mendoakan SAW, mendoakan ibunya siapa? Abu Hurairah. Masih musyrik, masih kafir, tidak apa-apa mendoakan. Yang nggak boleh adalah mendoakan ampunan kalau udah meninggal dunia. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon segala kekurangannya kita akhiri. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bikin nambah